Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Semuanya semangat kan? Semangat kali, Pak. Semangat, Pak. Mantap. Mana Dina ini, Dina? Dina? Ya, Lisnawati. Bagaimana timnya? Semangat kan, nak? Lisna? Ya, baik ya. Sepertinya semuanya sudah semangat, Bapak lihat. Ya, Dina dan Nofri satu tempat. Ada Lisna, Kurnia, Juang di satu tempat. Ada juga Juli, ya, dan rekan-rekan. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tolak peluru, tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya supaya Juli pimpin kita dulu untuk berdoa, Nagu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, baik. Ya, anak-anak, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, memang alangkah lebih bagusnya selalu harus dibuka dengan berdoa, supaya kita berserah dulu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang kita percayai menyertai kita, memberikan kita pemahaman, ya, memberikan kita kemampuan supaya kita nanti bisa mengikuti pembelajaran mengenai tolak peluru ini dengan baik. Oke, anak-anak? Ya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menganalisis keterampilan menolak peluru untuk menghasilkan gerakan yang efektif. Jadi nanti anak-anak sekalian menganalisis keterampilan ketika melakukan tolak peluru supaya nanti gerakannya menghasilkan gerakan yang efektif. Kemudian setelah kalian menganalisis, kalian nanti mempraktekkan hasil analisis kalian karena kalian kan sudah menemukan gerakan yang efektif. Nah, itulah nanti yang akan kalian praktekkan. Untuk indikator pencapaian, nanti harapan kita, kalian berdoa, pada saat mengikuti pembelajaran dan diharapkan untuk hari-hari berikutnya, kalian akan bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, memiliki jiwa atau sikap responsif dan proaktif. Kemudian nanti menganalisis gerak tolak peluru, menganalisis kesalahan gerak tolak peluru dan melakukan perbaikan. Kemudian mempraktekkan gerakan setelah memperbaiki kesalahan pada gerakan tolak peluru. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak sekalian itu selalu memohon pertolongan Tuhan. Itulah tadi kita mulai dari berdoa. Jadi harapan kita setelah selesai pembelajaran ini, kalian dalam kegiatan apapun selalu berserah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan ketika kalian mengikuti atau melakukan setiap kegiatan. Kemudian berperilaku jujur, disiplin,
bertanggung jawab, peduli, santun, serta responsif dan proaktif. Nah, kemudian kalian mampu menganalisis cara melakukan tolak peluru. Terus kalian mampu menganalisis kesalahan dan memberi solusi mengenai kesalahan-kesalahan yang tadi. Jadi tidak hanya bisa melihat kesalahan, tetapi juga mampu memberikan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Nah, kemudian barulah kalian mampu mempraktikkan cara melakukan tolak peluru yang baik dan yang benar. Ya, baik anak-anak. Jadi hari ini kan kita akan belajar tolak peluru, yaitu dengan gaya menyamping. Tetapi Bapak tanya dulu anak-anak sekalian, kira-kira siapa yang bisa mengemukakan pengalamannya mengenai tolak peluru? Ayo, siapa yang udah pernah belajar tolak peluru? Sampaikan dulu apa kira-kira yang pernah kau pelajari mengenai tolak peluru. Ya, hidupkan rupanya, mic-nya, Lisna, ya. Atau belum pernah belajar tolak peluru ya? Ya, sudah. Oh iya, apa Dina? Coba Dina dulu, Dina. Peluru itu ada beberapa tahapan. Peluru itu disejajarkan dengan kuping kanan ataupun kuping kiri. 3, badan diayunkan selama 2 kali atau 3. Pelakon peluru dengan telapak tangan dengan sekuat-kuatnya. Itu aja, Pak. Iya. Bagus ya. Yang lain ada? Ada, Pak. Ya. Juang. Juang ya? Ya, Pak. Tolak peluru adalah cabang olahraga yang dimana kita menolak peluru dengan sekuat-kuatnya. Nanti dalam tolak peluru itu ada tahap awalan, posisi menolak, dan posisi badan setelah menolak. Bagus ya. Jadi intinya kegiatan tolak peluru itu kegiatan menolakkan bola peluru atau bola besi yang sudah diatur ukurannya sejauh mungkin ya. Tapi ingat, dengan cara ditolak atau didorong, bukan dilempar ya. Sekalipun kegiatan ini termasuk ke cabang lempar dalam atletik. Tapi Bapak lupa ini mengabsen. Tunggu dulu, Bapak absen dulu ya. Asmawenti. Pak. Alfa. Hadir. Yakin berjuang Jega. Hadir. Hadir. Dispen. Hadir, Pak. Hadir. Lisnawati Layah. Hadir, Pak. Hadir. Dina. Hadir, Pak. Hadir. Ida. Hadir, Pak. Hadir. Juli. Hadir, Pak. Hadir. Agnes Novia. Hadir, Pak. Hadir. Desman Mendraufa. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Lisnawati Halawa. Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Enggak ada informasi dia kenapa begitu. Soalnya Nggak tahu, enggak ada nggak juga ada. dikabari sama Bapak. Ya, Pak. Nggak ada informasi dari Lisna Halawa, Pak. Nah, berarti Alfa ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Kurnia. Hadir, Pak. Hadir. Tetap.
Juliman. Juliman ada? Hadir, Pak. Oke, mantap. Berarti satu orang aja yang nggak hadir ya. Baik. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita masuk ke inti, kita mulai dari pemanasan dulu. Ya anak-anak silakan ambil tempatnya untuk mengikuti pemanasan. Nanti Bapak putarkan videonya. Kalian ikuti gerakan-gerakannya, nak. Iya, Pak. Iya, silakan ambil tempatnya masing-masing. Matikan dulu kan. Ya, boleh 2 di belakang. Kalau 3 orang, 2 di belakang, 1 di depan. Ambil tempat yang nyaman lah. Nampak videonya, Nana? Sudah nampak videonya? Sudah nampak, Pak. Oh, baru nampak, Pak. Oke. Ikuti gerakannya, nak. Iya, Pak. Iya. Angkat tangan kedua tangan ke atas. Ya. Iya, kemudian arahkan ke kiri. Ya, arahkan ke kanan. Baik. Ya, silakan duduk kembali. Ya, bagaimana kira-kira? Udah rileks badannya atau bagaimana ini? Udah segar kan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, Pak. Jadi kita buka dengan pemanasan biar semangat dulu semuanya. Jangan ada yang kaku-kaku lagi badannya. Apalagi nanti kan ada kegiatan mempraktekkan. Jadi jangan sampai pegal-pegal badannya pada saat praktek nanti, oke?
Oke, Oke, Pak. Pak. Iya. Sekarang, Iya, Pak. sekarang kita mengamati cara memegang peluru dan cara meletakkan peluru di bahu. Siapkan bukunya, siapkan pulpennya, nanti tulis apa kira-kira yang perlu dari pengamatan ini, apa nanti yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ya. Sebentar Bapak putarkan videonya. Sembari Bapak mempersiapkan memutar videonya, anak-anak persiapkan alat tulis, buku dan pulpen. Oke? Sudah nampak anak-anak? Sudah nampak videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke. Ya, diamati dengan baik ya. Perhatikan mulai dari gerakan tangannya, gerakan kakinya, gerakan badannya. Perhatikan secara keseluruhan. Nah, ini cara memegang peluru. Ini ada cara yang pertama. Ya, perhatikan jarak antar jari-jari, pelurunya diletakkan di mana. Oke, perhatikan cara yang kedua. Lihat perbedaan jarak antar jari-jarinya. Ya, lihat pelurunya diletakkan di mana. Oke. Sepertinya Dina keluar ini. Kita tunggu sebentar ya, biar si Dina masuk dulu ya. Dina dan si Novri kayaknya keluar. Tunggu sebentar ya, Nak. Mungkin ada masalah jaringan ini. Oh, sudah ada. Dina? Halo, Dina? Iya, Dina. Novri, Dina, dengar Bapak? Benar, Pak. Nah, nampak videonya kan, Nak? Nampak, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Perhatikan cara yang ini. Lihat letak antar jari-jarinya. Jaraknya perhatikan, terus pelurunya diletak di mana. Pagi. Hari Jumat ya, Bang ya. Apa itu? Hari Senin. Tanda tangan? Tanda tangan. Iya, Bang. Lantai 2 ya. Bang Oke, Ali baik. lantai 2. Ini cara yang ketiga. Lihat tuh. Jadi saya lihat Pak. Sama gitu. Ya, lihat jarak antar jari-jari. Hari ini.
Nah, kemudian pelurunya diletak di mana? Perhatikan baik-baik anak-anak. Hari bisa kan? Sama? Iya. Ada buat kita yang baru. Wadah. Kalah pegang. Itu pakai tim juga deh. Ya kan? Iyalah. Yang bukan. Eh, Ya sama sih. Aman. Pas lagi ini apa namanya? Iya. Iya. Ya, sekarang perhatikan baik-baik anak-anak. Ini cara meletakkan peluru di bahu. Ya, lihat telapak tangannya, lihat sikunya atau lengannya, perhatikan baik-baik anak-anak. Nah, kemudian lihat pelurunya diletak di mana. Ya. Oke. Oke, anak-anak. Tadi kalian sudah mengamati atau menonton video yang Bapak putarkan. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, mulai dari tim Lisna dulu. Tim Lisna. Apa kira-kira yang mau ditanyakan dari video itu, nak? Jangan apa kali kamu. Apakah dari semua cara memegang peluru selalu diletakkan di telapak tangan? Ya, pertanyaannya, apakah dalam memegang peluru pelurunya selalu diletakkan di telapak tangan? Ya, begitu ya. 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 Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, Dina, Ida, Juli, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Dengar? Dina, dengar suara Bapak kan, nak? Halo, Dina. Juli nih sepertinya. Iya, Juli. Baik Pak, dari kelompok kami. Iya, apa? Menurut kami sendiri Pak, di sini kalau kita memegang peluru tentunya kita menggunakan tangan kita, tapi bola pelurunya kita letakkan di bagian C tangan kita yang di sini, yang bagian seperti ini, bagian C-nya. Itu menurut kami. Ada Pak. tambahan. Itu aja, nak. Iya Pak, karena dengan kita meletakkannya di sini, maka peluru yang kita pegang akan lebih tidak akan mudah bergeser posisinya. Bagus. Ada yang lain? Bagaimana dengan tim Lisna? Tim Dina? Ada tanggapannya, nak?
Sepertinya lagi asik mengatur kamera ini. Timnya siapa dulu? Mana ini? Ida. Halo Ida, kok mati kameranya, nak? Ya, Pak. Nah, apa kira-kira tanggapan kalian mengenai pertanyaan Lisna tadi? Jadi menurut kami Pak, cara memegang peluru itu selalu diletakkan di tangan di mana tangan itu selalu direnggangkan terus intinya lah pokoknya selalu di tangan tanpa ada Di telapak tangan gitu ya? gerakan-gerakan. Iya, Pak, telapak tangan. Nggak ada lagi selain telapak tangan itu. Baik, bagus ya. Ya, Dina. Bagaimana tanggapannya, nak? Tanggapan saya, Pak, kenapa? Apakah dari semua cara tanggapan saya dari pertanyaan si Kurnia, apakah dari semua cara memegang peluru selalu diletakkan di telapak tangan? Menurut saya Pak, iya, karena kalau bukan di telapak tangan, kalau peluru dipegang dengan jari saja, pasti peluru itu akan mudah terjatuh Pak. Karena kalau di telapak tangan dipegang, jadi peluru itu tidak akan mudah terjatuh saat kita melakukan tolakan. Itu aja Pak. Baik, mantap ya. Ternyata anak-anak Bapak pintar-pintar semua ini. Oke, jadi biar Bapak tanggapi sedikit. Nah, tadi pertanyaannya apakah peluru itu mulai dari cara yang pertama sampai cara yang ketiga selalu diletakkan di telapak tangan begitu ya. Nah, sebenarnya bukan selalu di telapak tangan ya, nah. Ada dia caranya. Misalnya kalau cara yang pertama itu memang pelurunya diletakkan di telapak tangan dan semua jari-jari itu diregangkan untuk menggenggam peluru itu. Ya, digenggam pelurunya. Tapi pelurunya diletakkan di telapak tangan. Nah, tapi kalau yang kedua itu pelurunya diletakkan di pangkal tangan atau di pangkal jari-jari ini. Di sini. Ya, pelurunya diletakkan di pangkal jari-jari dan seluruh jari-jari itu diregangkan untuk menggenggam pelurunya. Nah, dan cara yang ketiga itu pelurunya tetap diletakkan di pangkal tangan, tapi bedanya 3 jari mulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk, ya kan, jari tengah sama jari manis itu sedikit rapat dia. Kemudian yang menahan itu jempol dan jari kelingking. Ya kurang lebih seperti ini. Ya anak-anak ya. Iya Pak. Iya. Pak. Sudah tahu perbedaannya kan? Tahu Pak. Sudah, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Siap ada Pak. Ya, apa Dina? Saya ada. Oh iya, silakan Dina. Dina atau Nofri? Saya Pak Nofri Pak. Oh iya, silakan Nofri. Pertanyaan saya Pak, dari ketiga cara memegang peluru tersebut, manakah yang lebih nyaman untuk kita lakukan? Manakah yang lebih nyaman kita untuk gunakan memegang gitu ya? peluru? Iya, dari ketiga cara tersebut. Iya. Ini sepertinya pertanyaan yang bagus juga ini. Ayo, siapa kira-kira yang bisa menanggapi? Siapa kira-kira yang bisa menanggapi? Sepertinya Juli mau memencet tombol.
Ya, atau yang lain dulu, ayo. Tim Juang, mana Juang? Biasanya Juang aktif ini setiap pembelajaran. Oke, Pak. Ya, silakan, Nak. Kalau menurut hasil diskusi kami, Pak, yang lebih mudah digunakan itu menurut kami adalah cara pertama. Mengapa? Karena kan di cara pertama tadi pelurunya itu diletakkan di telapak tangan kan, Pak. Jadi sepertinya itu terasa lebih mudah digunakan, lebih nyaman digunakan daripada cara kedua dan cara ketiga. Iya, bagus. Mantap, Juang. Ayo, yang lain. Oke, Pak, dari kelompok kami, Pak. Ya. Jadi pertanyaan Dina tadi, Mana kira-kira di antara ketiga cara memegang itu yang paling nyaman digunakan? Baik, Pak, dari kelompok kami, Pak. Mau menjawab. Silakan. Jadi pertanyaan Dina tadi, Enofri, manakah kenyamanan yang paling nyaman kita gunakan dalam 3 cara tersebut? Jadi menurut kelompok kami, Pak, tergantung kenyamanan kita dalam memegang peluru tersebut dan tergantung jari kita. Gitu. Mantap. Biasanya orang-orang yang punya jari-jari panjang lebih cenderung menggunakan cara pertama dan kedua, sedangkan orang-orang dengan jari-jari yang pendek cenderung menggunakan cara memegang peluru yang nomor ketiga, Pak. Gitu. Mantap. Oke, itu aja. Ya, ayo. Timnya si Ida dulu. Ini wanita didampingi oleh pria perkasa ini. Jadi Pak, menurut kami dari jawab pertanyaan si Dina, katanya mana yang lebih nyaman dari ketiga cara tersebut. Jadi menurut hasil diskusi kelompok kami yang menjadi kenyamanan antara ketiga cara tersebut yaitu cara pertama. Di mana cara pertama yaitu dilakukan dengan memegang peluru dengan cara merenggangkan jari-jari serta memegangnya dengan kuat. Jadi seakan-akan kita itu memegang sesuatu terus tidak semudahnya jatuh, tidak seperti pada cara kedua yang dengan menggunakan pangkal jari saja. Seperti itu, Pak. Iya, bagus. Iya, jawabannya bagus-bagus semua ya. Jadi ya biar Bapak tanggapi juga. Ini pertanyaannya sebenarnya bagus ini, karena kan namanya kita misalnya dikasih 3 macam, tapi kita harus milih satu ya kan. Kira-kira mana yang paling nyaman ini saya gunakan. Jadi anak-anak sekalian, di antara ketiga cara memegang ini sebenarnya ini kan bukan mana yang lebih baik, mana yang lebih nyaman, bukan begitu. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing. Ya, tergantung pribadi masing-masing bagaimana menurut dia yang paling nyaman. Kalau Bapak sendiri misalnya, itu lebih suka yang cara yang kedua. Kalau Bapak sendiri ya, tapi ini tergantung orangnya. Ya, boleh juga seperti yang disampaikan si Juli tadi, tergantung jari-jarinya. Ya, kalau memang jari-jarinya nggak bisa menggenggam secara keseluruhan, ya nggak mungkin dipasangkan ya kan di telapak tangan. Mungkin dia buat di pangkal. Nah, tapi kalau Bapak sendiri, itu lebih suka cara yang kedua. Kenapa cara yang kedua? Karena biasanya tolakan Bapak itu akan lebih kuat apabila pelurunya Bapak buat di pangkal jari-jari ini. Ya, di pangkal jari-jari ini. Kalau pelurunya Bapak buat di situ, biasanya Bapak lebih nyaman. Ya, dan tolakan Bapak pasti akan lebih kuat ketimbang Bapak letakkan di telapak jari-jari. Tapi ingat sekali lagi, itu tergantung pribadi masing-masing ya, tergantung orangnya. Yang manapun baiknya sebenarnya. Makanya yang 3 ini ditawarkan. Oke anak-anak sekalian. Oke Pak. Iya, ada lagi kira-kira pertanyaan sebelum kita masuk ke video yang kedua? Dari kelompok kami, Pak. Iya. Dari kelompok Desman. Ayo Desman, semangat lah. Biasanya semangat. Kenapa Ida-Ida aja yang ngomong hari ini? Gimana? Baca. Yang ini.
Yang nomor. Pertanyaan kami dari kelompok ini, Pak. Arah telapak tangan ketika meletakkan peluru bahu, apakah bebas, bisa ke depan, ke atas, atau ke bawah, Pak? Iya. Coba Bapak ulangi dulu pertanyaannya. Mungkin seperti ini maksud dari si Desman. Ketika kita meletakkan peluru di atas bahu, arah telapak tangan itu apakah ke depan, ke atas, atau ke bawah, itu mungkin ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, mantap. Ini juga pertanyaan yang bagus ini. Nampak sekali anak-anak Bapak ini semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Ayo, kelompok yang mana lagi yang bisa menjawab? Di mana kira-kira arahnya yang bagus? Apakah dia ke arah telapak tangan itu ke depan, ke bawah, atau ke atas? Mana kira-kira yang paling nyaman menurut kalian? Atau mana yang lebih baik sebenarnya? Ya, ada kira-kira yang bisa menjawab atau memberi tanggapan lah. Ada yang mau menanggapi? Baik, Pak, dari kelompok kami. Ya. Apa Dispen? Ya, Pak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok orang Desman. Pertanyaan tadi, apakah kita kalau memegang peluru di atas bahu, apakah posisi telapak tangan kita di atas atau di depan? Nah, menurut kelompok kami, Pak, posisi telapak tangan kalau kita memegang peluru di atas bahu yaitu ke atas. Kenapa kami bilang ke atas, Pak? Karena kalau di depan pasti ke atas seperti ini. Iya, Pak, kayak gini. Ini nanti ya telapak tangannya Pak mengarah ke atas. Ya, Pak. Ke atas, mengarah ke atas nantinya. Tapi bahu. sejajar bahu dia, Pak. Oke, iya. Kenapa ini sejajar bahu, Pak? Karena hasilnya nanti lebih efektif ketika kita menolak peluru, Pak. Iya. Bagus. Ya, bagus Dispen ya. Ada yang lain? Ayo, bagaimana tim Juang? Oh, tadi pertanyaannya dari tim Juang ya? Oh, enggak. Desman ya? Ayo. Bagaimana kira-kira tanggapan kalian? Dari kelompok kami, Pak. Ya, silakan Juang. Kalau menurut hasil diskusi kami, Pak, cara yang baik saat akan menolak peluru itu posisi tangannya itu lebih bagus begini, Pak. Mengarah ke depan ya, mengarah ke depan telapaknya. Bukan ya, mengarah ke depan, Pak. Soalnya nanti kan kalau didorong kan, Pak, ini langsung begini nanti. Menurut kami hasilnya akan lebih efektif, Pak. Kalau begini. Iya, bagus ya. Bagaimana Dina? Nofri? Menurut kami sih Pak, sepakat dengan yang dibilang kelompok Juang. Karena kalau ke depan itu Pak, kalau di saat kita nanti melakukan tolak peluru, itu akan lebih efektif lagi Pak. Bagus ya.
Ini anak-anak yang luar biasa ini semuanya. Memberikan tanggapan dengan cara berpikir yang baik. Ya, baik. Tadi pertanyaannya, arah telapak tangan ketika memegang peluru dan meletakkan di atas bahu itu arahnya kemana gitu ya. Oke, Bapak tanggapi, Bapak meluruskan sedikit. Jadi, seperti yang disampaikan Dispen tadi, kalau dia mengarah ke atas, mungkin jadi seperti ini. Ya kan, Dispen kan? Iya. Nah, sebenarnya, nggak jadi masalah mau ke atas, mau ke depan, mau ke bawah, tidak jadi masalah. Hanya saja, kalau dia ke atas seperti ini, otomatis nanti lengan ini, dia jadi turun ke bawah, nggak bisa lagi lurus. Ya, sulit dia lurus lengannya sejajar dengan bahu. Padahal kita ketahui, lengan ini harus sejajar dengan bahu, supaya ketika menolak peluru, nah nanti tenaganya kuat karena kan dia udah lurus dengan bahu, enak mendorongnya atau menolaknya. Ya, jadi kalau dia ke atas dia agak sulit dia nanti. Nah, kalau dia ke depan seperti ini, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Ya, sembari dia nyaman, tapi intinya ingat, jangan dilempar, tapi didorong atau ditolak. Ya ke bawah juga nggak apa-apa, tapi biasanya ini jari-jari kelingking dengan jari jempol itu yang paling dominan menahan peluru ketimbang yang lain. Kalau dia ke bawah, ya nggak jadi masalah sebenarnya mau ke atas, mau ke depan, mau ke bawah nggak jadi masalah. Tapi mana menurut kalian yang paling nyaman untuk mendorong pelurunya? Itu fokusnya ya. Jangan sampai nanti ketika kamu membuat dia ke atas misalnya, atau dia ke bawah, nah ternyata setelah melakukan gerakan menolak, kamu bukan menolak, tetapi melempar. Nah, di situ dia jadi salah. Padahal ini kegiatan menolak peluru. Ya, paham anak-anak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya, jadi Bapak sarankan sebenarnya pelurunya lebih bagus ke depan lah. Nah, kalau ke bawah juga boleh. Kenapa ke bawah? Nanti kamu pasti tidak akan melempar lagi nih kalau udah pelurunya ke bawah, pasti tidak melempar lagi. Cuman yang capek itu nanti atau tenaganya lebih banyak di jari kelingking dan jari jempol, itu aja masalahnya. Ya anak-anak ya. Oke. Ada lagi pertanyaan atau kita lanjut ke video yang kedua? Pertanyaan dari kelompok kami, Pak. Tinggal kelompok kami yang belum bertanya, Pak. Oh, berarti harus ada ya. Setiap kelompok harus ada pertanyaannya ya. Ya, mantap, Pak. mantap. Harus itu. Biar seimbang ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Mantap. Nah, apa pertanyaannya, Nah? Ya, Pak. Pertanyaan dari kelompok kami, Pak. Cara memegang tolak peluru di atas bahu itu, Pak. Kenapa sih, Pak, harus di atas bahu? Kenapa bukan di depan badan? Apakah di atas bahu itu bisa menghasilkan lemparan yang jauh ya, Pak? Demikian, Pak. Nah, jadi pertanyaan si Dispen, peluru itu apakah harus diletakkan di atas bahu atau bisa di depan bahu atau mungkin mengarah ke arah kepala? Itulah kurang lebih pertanyaannya. Nah, kenapa harus di atas bahu seperti ini? Nah, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Siapa duluan? Dari kelompok kami, Pak. Ya, silakan Juang. Kalau menurut kami sih, Pak, cara yang benar memegang peluru itu mengapa dikasih di atas bahu itu, Pak? Kan nanti karena saat badan kita berputar itu, Pak, lebih enak nanti kita ngedorongnya. Misalnya kalau di depan badan kita itu kurang banyak nanti tenaga, Pak, kita keluarin. Terus kalau dari bawah, misalnya kita ambil dari bawah juga, Pak, nggak bisa ngedorong nanti pula, Pak. Pasti pelan kali. Mantap. Kuat yang apa? Iya, jawaban yang bagus, Juang. Mantap, anak Bapak.
Ayo, yang lain, yang lain. Dari kami, Pak. Iya. Kamu nggak ada aku. Menurut kami dari kelompok ini, kenapa kami harus sejajar seperti ini, Pak? Karena supaya arah kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Contohnya kalau kayak gini kan, Pak, kita susahnya saat melakukan penolakan. Nggak bisa secara efektif akan terlaksanakan. Jadi Pak. pelurunya tidak bisa kita lakukan penolakan dengan efektif. Jadi menurut kami dengan cara melakukan seperti harus sejajar. ini, Harus sejajar dengan baik. peluru itu bisa dapat kita lakukan penolakan secara efektif dan dengan nyaman seperti itu. Mantap. Bagus anak-anak, bagus. Ayo, tim Ida ada kira-kira tanggapan? Ada tanggapannya, nak? Tim Ida? Atau sama dengan yang lain? Ini biasanya jawaban yang kreatif ini. Jawaban yang kreatif dari siswa biasanya sependapat, Pak, dengan kawan yang lain. Atau mungkin ada tanggapan yang lain? Mana sependapat ya, Ida? Desman? Juliman? Sependapat dengan pendapat teman-teman, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya kenapa harus di atas bahu gitu ya kan? Kenapa nggak di depan atau di bawah mungkin atau sejajar dengan kepala mungkin ya kan? Nah, tadi jawaban Juang, jawaban Dina juga bagus-bagus jawabannya. Nah, tetapi sebenarnya kenapa dia dibuat di atas bahu? Sebenarnya supaya ketika kita memegang peluru atau menahan peluru lah di atas, tangan kita ini kuat. Kenapa kuat? Karena tangan ini sejajar dengan lengan. Ya kan? Jadi tangan kita kuat menahannya. Coba bayangkan kalau dia digeser aja ke depan sedikit, pasti nanti bebannya bukan hanya di telapak tangan lagi, melainkan di tulang keras ini juga, tangan, dia pun nanti ikut terbebani untuk menahan peluru. Ya, apalagi dia di bawah seperti ini. Ya kan? Nah, itu alasannya kenapa dia dibuat di sini. Ada juga orang yang menggunakan pelurunya bahkan lengket dibuat di lehernya. Supaya leher juga ikut menahan peluru. Kan peluru ini kan terbilang berat. Kalau untuk apalagi untuk ukuran pria itu kan 7 kilo itu. Nah, itu udah berat itu. Makanya mungkin kalau hanya mengandalkan telapak tangan dan jari-jari, nah pelurunya kan berat. Nah, dibuatlah dia di atas bahu untuk membantu supaya tidak mudah jatuh pelurunya. Membantu menahan peluru lah di atas. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Mantap ya. Kompak memberikan jawaban. Paham, Pak? Bagus ya. Oke. Sekarang kita masuk ke video yang kedua. Sekarang anak-anak kalian mengamati video, nanti Bapak putarkan videonya. Perhatikan, amati video yang kedua ini mulai dari sikap awalan bagaimana, gerakan menolak bagaimana, gerakan menolak peluru bagaimana, gerakan lanjutannya bagaimana. Ya, perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Iya, Pak. Oke. Sebentar Bapak putarkan videonya ya.
Sudah nampak videonya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Perhatikan baik-baik anak-anak ya. Sudah, Pak. Oke. Lihat gerakan menolak pelurunya. Ya, sekarang kita mengamati mulai dari sikap awalannya. Perhatikan, ini gerakan sikap awalannya. Perhatikan kakinya, tangannya. Nah, lihat perpindahan kakinya. Lihat tangan yang memegang peluru, tangan yang menjaga keseimbangan, dan lihat badannya, lihat badannya. Ya. Perhatikan gerakannya anak-anak. Ya, sekarang lihat gerakannya. Lihat gerakan ketika menolak peluru. Lihat gerakan ketika menolak peluru. Lihat perpindahan kakinya. Perhatikan baik-baik, lihat perpindahan kakinya. Kemudian lihat gerakan tangannya. Nah. Oke, sekarang perhatikan gerakan lanjutan dan sikap akhirnya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Lihat sikap akhirnya, gerakan lanjutannya, perhatikan anak-anak. Nah, lihat kakinya, kemudian sikap akhirnya bagaimana. Iya. Ya, lihat gerakan secara keseluruhan. Baik. Oke. Tadi sudah memperhatikan videonya mulai dari sikap awalan, gerakan menolak peluru, kemudian gerakan lanjutan, dan sikap akhirnya. Oke, ada kira-kira yang mau ditanya mengenai video tadi? Ada, Pak. Ya, Pak. Ada, Pak. Dari kami Kelompok dulu. kami, Pak. Dari kelompok kami tadi. Wah, semangat ya.
Mantap anak-anak Bapak ini. Kita mulai dari kelompoknya tadi kan terakhir kelompok Juli. Sekarang kita mulai dari kelompok Juli dulu. Ya, silakan Juli. Apakah dalam melakukan tolakan harus melompat atau juga bisa tidak? Harus melompat atau juga tidak ya? Ayo, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Pada saat menolak, apakah dia harus melompat atau boleh juga tidak melompat begitu? Siapa yang bisa menjawab? Ini di gerakan menolak peluru itu tadi kan ada dia gerakan kakinya seperti melompat. Nah, itu pertanyaan si Juli. Apakah memang harus melompat atau bisa juga tidak melompat begitu? Baik Pak, dari kelompok kami. Ya, silakan Juang. Kalau menurut kami dari pertanyaan orang kelompok si Juli tadi, apakah dalam tahapan menolak itu harus melompat atau tidak, atau bisa juga tidak? Menurut kami sih lebih baik kalau jika dalam tahapan menolak itu lebih baik kalau melompat. Mengapa? Karena jika kita melompat itu kan pertama dulu memudahkan perpindahan gerakan kaki kita, Pak, posisi kaki kita. Jadi mudah kita berpindah posisi kaki. Terus saat kita menolak itu kan, Pak, badan kita itu saat melompat ikut menambah kekuatan dorongan tangan kita, Pak. Itu menurut kami, Pak. Mantap. Ya, jawaban yang sangat bagus dari Juang. Ada lagi? Dari kami, Pak. Ya, silakan Ida. Mana si Juliman? Kok nggak nampak Juliman? Lagi apa? Ke kamar mandi, kamar kecil. Ya, Sebentar deh, Pak. Dekat pintu ya. Ayo, Dia apa, Pak? Ida, silakan. Jadi Pak, menurut kami dari pertanyaannya si Juli, apakah selalu melompat dalam melakukan tahapan tolakan? Jadi menurut kami Pak, secara lebih baiknya itu harus, karena biar apa juga, ketika kita melompat itu, cara kita menolak itu lebih efisien. Dan kita kedorong, sedangkan cuma berjalan saja, kekuatan tangan itu berkurang, tidak seefisien seperti pada saat melompat. Dan juga pada saat kita melompat itu, tekanan tangan serta energi tangan kita itu meningkat dibandingkan dengan cuma berjalan seperti biasa aja. Begitu sih menurut kami, Pak. Bagus. Dina, Nofri ada tanggapannya? Kita tambahan aja, Pak. Iya, silakan. Jadi misalnya dari pertanyaan orang Juli, kalau kita melakukan penolakan itu dengan cara melompat, mungkin benar yang dikatakan Ida, energi tangan kita itu semakin bertambah. Jadi alangkah lebih baik kita melakukannya dengan cara melompat, sehingga pada saat melakukan penolakan, lemparan terhadap peluru tersebut bisa terlempar dengan arah yang lebih jauh lagi. Sedangkan kita cuma berjalan saja, mungkin kemungkinan besar pelurunya tidak akan terlempar lebih jauh. Seperti itu, Pak. Bagus. Ya. Ya, jawabannya semuanya betul. Ya, dari jawaban semuanya itu betul ya anak-anak. Kenapa dia harus melompat nggak berjalan? Karena lompatan itu juga memberikan energi tambahan untuk kekuatan kita menolak peluru. Ya, mari kita bayangkan dulu kalau kita hanya berjalan ketika mau menolaknya. Kalau dia hanya berjalan, nanti tenaganya pasti berkurang. Ya, dan tolakannya pasti berkurang. Ya, paham ya? Paham, Pak. Mantap. Ada lagi kira-kira pertanyaan?
Ada Pak. Ya, Dina, silakan Dina. Ada Pak dari kelompok kami. Pada saat mengambil awalan, pandangan sebaiknya mengarah kemana? Alangkah baiknya pandangan kita mengarah kemana? Iya, bagus. Pertanyaannya, ketika mengambil sikap awalan, pandangan kita itu baiknya kemana? Ke Iya, depan, ke samping, atau mungkin ke belakang, ya kan? Iya Pak. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik Pak, dari kelompok kami mau menjawab. Ya, silakan. Siapa ini? Dispen, Juli, atau siapa? Oh, saya aja Pak. Oke, silakan, Dispen. Baik, dari pertanyaan dari kelompok Sidina tadi, kenapa harus pandangan di awalan kita itu, kenapa pandangannya harus Pandangannya iya, oh mengarah kemana, sorry. Oh, pandangannya itu Pak, yang kalau saat melakukan awalan menolak peluru, ya pandangannya harus ke depan. Kenapa kami bilang ke depan Pak? Karena kalau pandangannya contohnya ke samping atau ke belakang, ya nggak seimbang dong. Nggak seimbang juga dengan posisi tubuh dengan kepala kita. Nah, sehingga kalau dengan pandangan ke depan, terus kan kan kita kan menolak peluru, pasti kan kita akan ke depan nantinya. Nah, pasti kan pandangan kita juga harus ke depan. Pak. Bagus. Jadi tadi tanggapan si Dispen, pandangan itu harus ke depan supaya kita tahu arah tolakan kita itu mau kemana, ya. Itu tanggapan dari si Dispen. Bagaimana tim? Ya, silakan Juang. Kalau menurut kami sih Pak, kalau untuk awalnya itu kan Pak, pertama kita dulu melihat ke belakang kan Pak, lalu terus nanti setelah itu kita melihat ke arah kemana kita akan melempar bola, biar nanti bolanya itu nggak kemana, pelurunya itu nanti nggak kemana-mana Pak, nggak meleset nanti apanya arah pelurunya. Baik. Jadi menurut kami ke arah pelurunya dilemparkan, di situ kita lihat. Bagus. Bagaimana tim kelompoknya si Ida? Sependapat nah? Ada Pak, ada Pak. Oh iya, silakan nah, silakan. Ya, menurut kami juga Pak, arah untuk menghadapnya itu ke depan Pak. Karena begini Pak, kalau dia menghadap ke depan, maka dia bisa menentukan arah tolakannya Pak. Dia juga bisa mengarahkan gerakannya agar arah tolakan pelurunya itu tepat pada sasarannya Pak. Biar nggak kemana-mana arah tolakan pelurunya Pak. Sekian Pak. Baik. Mantap. Iya, jawaban-jawaban yang luar biasa dari anak-anak Bapak dan bagus. Ya, Bapak menanggapi betul ya. Pandangan kita itu pada saat mengambil sikap awalan itu sebelum masuk ke tahap gerakan menolak peluru, ya pandangan kita sudah harus ke depan. Ya, sebelum gerakan menolak peluru, tapi ingat, sebelum menolak peluru. Ya kan? Kenapa Bapak bilang sebelum menolak peluru? Karena kan ketika kita melangkah misalnya, ya pandangan kita melihat kaki kita dulu, ya kan? Melihat kaki kita dulu. Nah, biar tepat letaknya di mana, biar tidak keluar dari lapangan misalnya. Oke, kemudian setelah kita meletakkan peluru, itu kan kita masih menyesuaikan pelurunya di bahu. Berarti pandangan kita masih fokus ke samping, arah tolakan. Nah, kemudian setelah kita mau melakukan gerakan menolak peluru, nah, bersiap-siaplah pandangan kita ke depan atau ke arah tolakan, ya kan? Nah, oke? Iya. Jadi anak-anak Bapak memang luar biasa.
Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Ada Pak, dari kelompok kami Pak. Ada Pak. Ya, silakan, Juang. Juang atau Enggak, Desman ya, Desman. kelompok Desman Pak, kelompok Desman Pak. Oh iya, Yang silakan Pak. Desman. Oke Pak, pertanyaan kami, apakah dalam memegang peluru selalu digunakan tangan kanan atau yang bisa digunakan tangan kiri? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Maaf Pak, kurang kedengaran tadi pertanyaan dari tim orang Mendeva Pak. Oke, Bapak yang ulangi pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya Ya, Pak, ya, tadi, ketika kita mau melakukan gerakan menolak peluru atau keterampilan tolak peluru, apakah harus menggunakan tangan kanan atau bisa juga tangan kiri? Nah, itu pertanyaannya. Baik Pak, dari kelompok kami Pak. Ya, Menjawab. silakan Menurut Nah, kami- silakan. Menurut kami Pak, itu tergantung pemainnya. Apakah dia memiliki kecenderungan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Karena setiap orang berbeda-beda. Misalnya yang satu cenderung ke tangan kanan, yang satu cenderung ke tangan kiri. Nggak mungkin orang yang cenderung ke tangan kiri menggunakan tangan kanan, karena otomatis tolakannya akan lemah daripada menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri adalah tangan yang dominan. Itu menurut kami. Jadi itu tergantung dominan orang itu, tangan kanan ataupun tangan kiri. Ya, Pak. Jadi tidak ada ketentuan. Bagus, Nah. Ada yang lain? Ya, sepertinya Dina atau Novri mau menjawab. Silakan, Nah. Macet kayaknya sinyalnya. Ayo, Juang dulu, Juang. Kalau dari menurut kami sih Pak, memang tergantung orangnya, apakah dia memiliki kecenderungan kidal atau menggunakan tangan kanan. Kan misalnya kalau dia kidal, nggak mungkin tenaganya itu lebih besar di tangan kanan kan Pak. Jadi dia orang kidal itu pasti menggunakan tangan kiri karena kekuatan mereka itu berada di tangan kiri. Menurut kami Pak. Bagus, mantap. Ada tanggapan dari tim Dina? Aduh, Dina sepertinya macet sinyalnya. Sependapat sama kelompok yang lain. Iya, bagus. Jadi betul ya anak-anak ya. Oh, Dina mau menjawab ini sepertinya. Nggak bagus itu gimana? Nggak bagus ya ini. Pak. Ya, udah bagus Dina. Silakan Dina. Enggak Pak, kita sependapat dengan kelompok-kelompok lain Pak. Oke. Intinya tergantung siapapun yang melakukannya Pak. Baik. Ya, jadi betul ya. Tadi siapa? Si Juliman yang bertanya. Ya, jadi betul jawaban dari kawan-kawanmu. Sebenarnya tangan kiri digunakan bisa tidak bisa, Nak? Bisa. Hanya saja kita menyesuaikan tangan yang paling dominan yang biasanya kita gunakan untuk bekerja. Ya kan? Seperti Bapak misalnya kan Bapak tangan kiri. Bapak menulis tangan kiri. Ya kan? Bapak lebih dominan lah menggunakan tangan kiri. Makanya kalau Bapak mau mendapatkan tolakan yang jauh, kalau Bapak bandingkan tangan kiri dengan tangan kanan, sudah pasti Bapak akan menggunakan tangan kiri. Ya. Demikian juga yang lain. Kalau tangannya lebih dominan menggunakan tangan kanan, biasanya ya pasti dia menggunakan tangan kanan. Intinya tidak ada larangan
mau menggunakan tangan kiri, mau menggunakan tangan kanan, itu sama saja ya nak ya. Itu diperbolehkan. Oke Juliman? Bilang oke Pak. Oke Pak. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang kita masuk ke membuat konsep. Ya, jadi anak-anak sekalian, tugas kalian sekarang buatlah konsep cara melakukan tolak peluru gaya menyamping. Ya, buat konsep atau tahapan-tahapannya, misalnya bagaimana cara memegang peluru, bagaimana cara meletakkan peluru. Nah, boleh ditulis dulu biar enak nanti mengerjakannya. Tulis dulu, tulis. Bagaimana cara memegang peluru, bagaimana cara meletakkan peluru di bahu, sikap awalan sebelum menolak peluru, gerakan menolak peluru, kemudian gerakan lanjutan dan sikap akhirnya. Sudah siap ditulis? Masih belum Pak. Ya, tulis dulu, nak, tulis. Sudah Pak. Ya, sebentar ya nak ya. Ini sebenarnya. Sikap badan saat menolak peluru. Sikap badan saat menolak peluru. Sudah Pak. Menolak peluru. Cara menolak peluru. Sikap. Oh, salah itu kayak gitu. Bentar ya. Cara memegang. Bentar. Ya, nah ulang itu. Peluru. Cara meletak. Sudah semua nak? Belum Pak. Sialan. Injir. Sudah? Sudah Pak. Oke. Baik. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi sekarang anak-anak kalian nanti buat konsep cara melakukan, cara memegang peluru, cara meletakkan peluru di bahu, sikap awalan sebelum menolak peluru, gerakan menolak peluru, gerakan lanjutan dan sikap akhirnya. Nanti boleh dibuat dalam bentuk kalimat, boleh bertahap-tahap, boleh berpoin atau berpoin-poin ya, nggak masalah. Intinya buat sebaik mungkin tahapan-tahapannya. Nanti kalian boleh mengakses dari internet, bisa melihat dari YouTube, boleh mengakses artikel-artikel yang ada pada internet, ya. Intinya, tapi ingat, itu sebagai bahan referensi. Jangan sampai mencaplok, ya, atau memindahkan. Oke? Bisa anak-anak semua? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi, sekarang nanti kalian boleh leave atau keluar dari Vicon kita. Dah 15 menit Bapak kasih waktunya untuk mengerjakan, 15 menit. Ingat 15 menit. Atau nanti Bapak ingatkanlah dari WA ya, dari WA grup kita. Nanti kalau sudah ada aba-aba dari Bapak untuk masuk ke Vicon, nah semuanya langsung masuk ya anak-anak ya. Iya Baik, Pak. Pak. Ya Pak. Ya. Oke, silakan. Sudah boleh keluar untuk mengerjakannya. Ya Pak.
Ya, baik anak-anak semuanya. Selamat Pak. siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya. Jadi sebentar ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang tadi kan kalian sudah Bapak tugaskan 15 menit untuk membuat tahapan-tahapan melakukan gerakan menolak peluru. Dah, sekarang langsung ke prakteknya ya. Kita mulai dari timnya kita mulai dari tim Desman ya. Kita mulai dari tim Desman. Ya. Ayo Desman, siapa yang mempraktekkan, kemudian siapa yang video? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, dan yang lain juga perhatikan kesalahan-kesalahan yang masih terjadi ya, dan dicatat nanti. Nanti setelah semuanya mempraktekkan, baru dipaparkan ya apa yang menjadi pengamatan. Ya, perhatikan gerakan Desman, kelompok Dispen, kelompok Juang, kelompok Dina, perhatikan. Oh ya, Pak. Ada bisa. Bagus. Ya, demikian hasil dari kelompoknya si Desman. Yang lain tulis kesalahan-kesalahan yang masih terjadi. Sekarang kita masuk ke kelompok Dispen. Ya, silakan kelompok Dispen. Ya, demikian kelompok yang lain ya. Perhatikan kesalahan-kesalahan yang masih terjadi. Bentar di luar aja. Karena nggak nampak apa. Ya, coba agak menjauh sedikit. Biar nampak. Iya. Sekali lagi. Perhatikan gerakannya ya anak-anak. Ya. Ya, baik. Bapak kira semuanya sudah memperhatikan gerakan-gerakannya. Sekarang masuk ke kelompok Juang. Silakan kelompok Juang. Ya, sekali lagi nah. Oke, baik. Sepertinya semuanya sudah melihat kesalahan-kesalahan atau kekurangan dalam gerakan yang dilakukan oleh temannya. Sekarang kelompok Dina, silakan. Ya, baik. Oke, anak-anak tadi sudah melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh temanmu. Sekarang paparkan apa kira-kira yang menjadi kesalahan atau kekurangan yang terjadi dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh temanmu. Ya, tadi yang melakukan dimulai dari tim Desman. Ayo sekarang tim Kurnia. Tim Kurnia, tim Juang, paparkan dulu hasil kalian. Hasil pengamatan kalian dari gerakan-gerakan kawan kalian. Apa kira-kira yang masih kurang menurut kalian? Menurut kami, Pak, sama si orang Desman terlalu kaku dia. Terlalu kaku, terus? Hanya itu. Desman aja ya? Sama Dispen, lompatannya kurang lincah. Lompatannya kurang lincah ya. Kemudian itu aja, yang lain udah bagus.
Dina nomor. Sama siapa? Dina, oh siapa? Novi. Nofri, itu jelas. Gak nampak, gak jelas. Oh, nggak nampak ya? Mungkin kurang tinggi si Novri, makanya tadi nggak nampak. Oke. Ya, itu masukan-masukan tadi dari timnya Juang, supaya itu masukan untuk kawan-kawan ya, yang lain. Sekarang tim Juli. Tim Juli, apa kira-kira yang kalian lihat tadi dari gerakan teman-temanmu? Si Desman, Pak. Iya, apa kira-kira yang kurang? Si Desman terlalu cepat menolaknya kan enggak boleh Iya, kalau si Desman Pak terlalu cepat dalam menolak peluru. menolak. Menolak. Jadi nggak nampak gerakan-gerakannya begitu ya? Iya, nggak terlalu nampak, terlalu cepat. Terus di tim orang si Juang si Juang belum melompat, Pak. Kayak hanya jalan biasa aja dia, bukan melompat sambil menolak. Ya. Sama orang Nofri lagi. Kalau sama orang si Nofri, Pak, gerakannya melempar bukan menolak. Baik, mantap. Tim Dina, apa kira-kira tanggapanmu? Sembari ditulis ya Nana ya, kekurangan yang diberikan oleh temannya, ditulisi supaya nanti bisa menjadi bahan perbaikan. Baik, kalau kesalahan dalam beberapa tim seperti timnya Juang, tangannya yang ini terlalu naik ke atas, padahal hanya sejajar kayak gini. Terus kalau timnya si Dispen, kakinya itu nggak ditekuk, berdiri aja, padahal itu ditekuk sebenarnya. Terus kalau di kelompoknya si Desman, lompatannya itu cuma sekali dibuat, padahal itu 2 kali atau 3 kali, Pak. Itu aja. Baik. Ya, kelompok Desman sekarang. Oh, iya Pak. Mana pertama yang ini kan? Di kelompok orang Dispen tadi Pak, kakinya kurang menekuk Pak. Kurang ditekuk ya. Baik. Iya. Terus? Nanti nggak ada tekanan dia. Mantap. Pas. Terus dia mana? Yang kalau si kelompok orang Juang itu lompatannya Pak, nggak jelas sekali kalau dia melompat atau jalan itu Pak. Baik. Terus ada lagi nah? Kalau di kelompok orang Nofri tadi Pak, gerakannya Pak kurang jelas tadi Pak. Karena gelap atau karena Nofri kurang besar, kurang tinggi? Dua-duanya Pak. Baik anak-anak. Jadi anak-anak dengarkan Bapak. Tadi dari yang kalian lakukan itu, ini sebagai bahan masukan juga untuk kalian, boleh dicatat juga untuk memperbaiki hasilmu nanti. Tadi yang pertama ketika mengambil sikap awalan, tangan itu bebas memang mau dimanapun boleh. Yang penting tugasnya ini menjaga keseimbangannya tangan ini. Tangan yang bukan memegang peluru itu menjaga keseimbangan. Boleh di depan muka boleh, di atas boleh, lurus boleh, mau di dada boleh. Intinya tugasnya ini menjaga keseimbangan. Oke. Kemudian kakinya itu ditekuk. Ya ditekuk. Kenapa ditekuk? Sama seperti masukan dari si Desman tadi, ini nanti juga membantu menambah dorongan kita, menambah tenaga kita untuk mendorong. Nah, kemudian badannya juga harus lentur. Ya, badan harus lentur. Kenapa Pak harus lentur? Supaya nanti badan ini kan termasuk juga membantu tenaga untuk mendorong. Oke. Terus di gerakan sikap akhir itu masih banyak, masih ada tadi Bapak lihat, Bapak lupa siapa namanya. Tapi masih ada tadi yang tidak stabil. Tidak stabil dia. Oke. Dan perpindahan kaki itu untuk gerak ikutan belum Bapak nampak gerak ikutannya. Padahal kan setelah menolak, kaki itu berganti ke depan. Iya kan? Oke? Iya, Pak. Paham ya, Nak ya? Iya. Paham, Pak. Iya, Paham, Pak. jadi
Tadi udah ada masukan dari rekan-rekanmu, sudah ada masukan juga dari Bapak. Sekarang Bapak kasih waktumu 3 menit untuk memperbaiki hasilmu dulu. Perbaiki. Bapak kasih 3 menit untuk memperbaiki hasilnya dulu. Silakan, Nak. Oke, baik anak-anak, semuanya sudah bisa duduk kembali. Ya, Pak. Tim Dina mana? Ya. Mana Nofri? Oke. Pak. Juli? Coba landscape-kan handphonenya Juli. Iya. Biar nampak kecantikan mukanya, nampak cantiknya, nampak gantengnya, ya kan? Baik, jadi tadi kalian sudah menyimpulkan mulai dari menonton video, mendapatkan masukan dari teman, ya kan? Membuat tahapan-tahapan. Nah, Bapak yakin kalian sudah menyimpulkannya dengan baik. Untuk itu, Bapak minta dulu 1 orang lagi untuk mencontohkan gerakan setelah diberikan masukan oleh kawan-kawannya. Sepertinya Desman aja, Desman. Ya, silakan Desman. Gerakannya Ya, agak Pak, lambat ya, Pak. sedikit, Ya. Desman ya. Oh, berarti slow. Ya, slow motion. Ya, coba sekali lagi dulu, coba sekali lagi. Mungkin Desman agak grogi dia sedikit, karena ada Nofri yang nengok. Ya. Ya, baik. Sudah, Nak, sudah. Oke, jadi gerakannya sudah mendekati sempurna atau sudah mendekati gerakan yang bagus. Bapak yakin juga kelompok-kelompok yang lain juga sudah demikian. Nanti kamu melakukan gerakan, melakukan keterampilan menolak peluru, kemudian 1 orang memvideokan, dengarkan, ya 1 orang memvideokan, terus nanti hasil videonya upload ke YouTube, ya upload ke YouTube. Oke anak-anak, tunggu sebentar ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya tunggu sebentar. Ya tadi
si Desman sudah melakukan praktek hasil perbaikan. Nah, sekarang dengarkan anak-anak. Ya, Pak. Ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar banyak tentang materi tolak peluru, yaitu mulai dari mengamati video, bertanya jawab, memberikan masukan, memberikan tanggapan, kemudian menyusun tahapan-tahapan melakukan, melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi dari teman-temanmu, nah, terus menyimpulkan dari semuanya, dapatlah gerakan yang baik dan yang benar. Oke anak-anak, jadi tadi Bapak sudah menugaskan kalian, nanti satu-satu orang videokan kawanmu melakukan gerakan tolak peluru, kemudian upload di YouTube, ya kan? Upload di YouTube, dan video linknya, link YouTube-nya kirim ke WA grup kelas kita ya anak-anak, supaya iya, supaya Bapak nanti bisa melihat, bisa menilai gerakan-gerakan yang kalian lakukan, supaya Bapak bisa menilai keterampilannya. Ya, Bapak nanti menilai keterampilan dari gerakan-gerakan yang kalian upload di YouTube. Oke? Jadi untuk nilai sikapnya, Bapak sudah perhatikan mulai dari kita memulai pembelajaran sampai sekarang itu sudah Bapak nilai, ya, mulai dari kedisiplinanmu, kejujuranmu, tanggung jawabmu, aktifmu, dan proaktif, ya, itu udah Bapak nilai selama pembelajaran. Dan untuk nilai pengetahuan, untuk nilai kognitifmu, nanti di WA group bakalan Bapak kirim Google Form, nanti Bapak kirim linknya, ke grup. Nah, nanti kamu isi nama, kelas, terus jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Google Form ya anak-anak. Iya Pak. Ya, nanti Bapak kirim di grup WA kelas kita. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan pendinginan. Ya, silakan anak-anak ambil posisi kembali supaya kita melaksanakan pendinginan. Ya, ambil posisi yang baik, yang enak. Oke, ikuti videonya ya. Nampak anak-anak? Baik, ikuti gerakannya ya.
pasar. Minus sekian di mananya? Sana lagi di kuburan. Belum. Ada rumah. Halo Pak. Halo Pak. Aman nggak di sekitar rumah aman? Kan tadi waktu balik. Sekarang kalau Pak sudah aneh karena nggak pada sadar jangan pada orang. Baik anak-anak, bagaimana sudah segar kembali badannya? Sudah Pak. Segar sekali. Iya, jadi kan kalau kita selesai melaksanakan kegiatan selalu dibiasakan dengan menutup Ya, berdasar hukumnya ya. keinginan. Ya anak-anak Nah, ya. ini dia. Ya Pak. Prinsip ya. Nah, baik, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap apa yang kita pelajari hari ini Ini ya. Iya. selalu dilaksanakanlah di hari-hari yang akan datang. Kemudian jangan lupa mengerjai tugas yang Bapak berikan. Oke? Tadi Baik Pak. Oke. Oke. Demikian pembelajaran Di mana, kita ya Bang? anak-anak. Selamat siang. Siang, Siap. Pak. Iya baik. Tema di bawah ini ya. Toknya logo ya. Di belakangnya bawahnya terus. Sebelum Ini toknya di bab 1 ini ulang ya. Bab 1 ini pembahasan.